Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adilia Ika Puspitasari dengan NIM 0724 dan teman saya Hilwe Kartunada dengan NIM 0724 Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang RNA dan DNA. Di sini saya akan menjelaskan apa itu DNA dan RNA. Yang pertama adalah DNA. Nah, DNA itu singkatan dari deoksiribonucleic acid atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan deoksiribosa nukleat. Nah, DNA ini ibarat itu lemari penyimpanan informasi genetik. Semua cetak biru tubuh kita, mulai dari warna mata, bentuk hidung, sampai cara tubuh kita mengatur metabolisme, semuanya akan tersimpan rapi di DNA. Oke, yang kedua, lanjut ke RNA. RNA itu adalah ribonucleic acid alias asam ribonukleat. Nah, kalau DNA itu menyimpan data, RNA itu adalah kurirnya. Jadi, dia adalah pengantar atau yang memberi informasi dari DNA ke pabrik protein. Nah, tapi bukan cuma itu, DNA itu bisa menyimpan informasi genetik sendiri, contohnya di beberapa virus. Nah, ada juga RNA yang dapat berperan sebagai enzim. Nah, jadi tuh RNA itu multifungsi. Nah, RNA ini punya 3 tipe utama. Yang pertama, mRNA atau messenger RNA. Nah, ini fungsinya adalah dia yang membawa pesan genetik dari DNA ke ribosom. Lalu yang kedua ada tRNA atau transfer RNA, bentuknya itu seperti daun semanggi. Nah, tugasnya ini mengantar asam amino untuk buat rantai ke protein. Nah, yang ketiga ini adalah rRNA atau ribosomal RNA. Nah, dia ini bagian dari ribosom yang bantu menyusun protein juga. Nah, lanjut, ini adalah struktur DNA dan RNA. Nah, baik DNA maupun RNA itu sendiri terdiri dari unit kecil yang disebut nukleotida. Tapi tiap nukleotida itu punya 3 bagian penting. Yang pertama ada glucose-fosfat, gula 5 karbon atau pentosa, lalu ada basa nitrogen. Nah, basa nitrogen ini penting banget buat kode genetik kita. Nah, bedanya di DNA, ini gulanya namanya deoksiribosa, sedangkan di RNA itu namanya gulanya ribosa. Nah, basa nitrogen di DNA itu ada 4, ada adenin, guanin, timin, dan sitosin. Lalu kalau misalnya di RNA, timin itu diganti jadi urasil, jadi bukan AT, adenin atau timin, tapi di RNA itu AU atau adenin dan urasil. Jadi kesimpulannya DNA dan RNA itu kayak tim yang saling kerja sama. Jadi DNA menyimpan informasi dan RNA ini nyampein informasi ke DNA itu biar tubuh kita bisa produksi protein sesuai dengan resepnya. Selanjutnya, perbedaan DNA dan RNA. Dalam DNA, gula adalah 2-deoksiribosa, jadi nama asamnya deoksiribonukleat. Lalu, 4 basa DNA ada adenin, guanin, timin, dan sitosin. DNA memiliki satu tingkat organisasi tambahan dan sangat penting, biasanya molekul beruntai ganda. Dalam RNA, gula adalah ribosa, dengan demikian asam ribonukleat. Selanjutnya, RNA juga biasanya mengandung adenin, guanin, dan sitosin, tapi memiliki perbedaan dasar, urasil, sebagai pengganti timin. RNA biasanya ada sebagai polimer untai tunggal yang terdiri dari urutan nukleotida yang panjang. Lalu, selanjutnya ada struktur DNA. Struktur helix ganda Watson dan Crick didasarkan pada 2 jenis bukti utama. Yang pertama, saat Erwin Chargaff dan rekan menganalisis komposisi DNA dari berbagai organisme berbeda, mereka menemukan bahwa konsentrasi timin selalu sama dengan konsentrasi adenin, dan konsentrasi sitosin selalu sama dengan konsentrasi guanin. Yang kedua, ketika sinar X difokuskan melalui serat-serat molekul yang dimurnikan, sinar itu dibelokkan oleh atom-atom molekul pada pola tertentu, yang disebut pola difraksi dan memberikan informasi tentang organisasi komponen molekul. Sebagian besar molekul DNA yang ada dalam protoplasma berair sel hidup ada di konformasi B.
Namun, DNA bukanlah molekul statis dan invarian. Sebaliknya, molekul DNA menunjukkan fleksibilitas konformasi yang cukup. Struktur molekul DNA berubah sebagai fungsi dari lingkungannya. Itu konformasi yang tepat dari molekul DNA tertentu atau segmen molekul DNA akan bergantung pada sifat molekul yang berinteraksi dengannya. Faktanya, DNA intraseluler tampaknya memiliki rata-rata 10,4 pasang nukleotida per giliran daripada tepatnya 10. Lalu struktur RNA. Keduanya DNA dan RNA, oleh karena itu mengandung 4 subunit yang berbeda atau nukleotida. 2 nukleotida purin dan 2 nukleotida pirimidin. Dalam polinukleotida seperti DNA dan RNA, subunit ini bergabung bersama dalam rantai panjang. RNA biasanya ada sebagai polimer untai tunggal yang terdiri dari urutan nukleotida yang panjang. DNA memiliki satu tingkat organisasi tambahan dan sangat penting, biasanya molekul beruntai ganda. Sekian untuk materi yang saya dan teman saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.